Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian semata?
Sejak pertama dibentuk, Gereja GBI Jalan Gatot Subroto merupakan gereja visi yang didasari oleh tuntunan Tuhan setiap tahunnya melalui gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bapak Ibu Saudara, berikut adalah rekam jejak tuntunan Tuhan atas GBI Jalan Gatot Subroto dari tahun ke tahun hingga hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya rindu untuk mengajak kita semua hari ini untuk sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama. Haleluya! Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Sorakan. Sekali lagi katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan
32 tahun Tuhan menuntun gereja ini sampai dengan hari ini. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita terus menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab besar anugerahnya bagi setiap kita. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, kami layak melayani-Mu Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan.
semakin bertambah besar anugerah. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita, katakan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kemuliaan, hormat, pujian bagi Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus.
Yesus seumur hidupku. Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan. Kita mengucap syukur untuk 32 tahun perjalanan gerejanya. Oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan telah berusia 32 tahun. Tepatnya tanggal 4 September. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bermula dari panggilan dan peneguhan Tuhan untuk menetapkan serta mengutus hambanya, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, yang meresponi panggilannya dengan terus mengikuti tuntunannya dengan tekun. Perjalanan gerejanya dilakukan untuk menyenangkan hati Bapa, serta meninggikan namanya melalui pelayanan yang diberikan Tuhan secara khusus, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, yang menjadi DNA gereja ini yang kita sebut sebagai restorasi Pondok Daud. Suatu kemurahan Tuhan atas dipakainya wadah gereja ini dalam musim penuaian yang ditetapkan untuk menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh anugerahnya, sebagai kegerakan roh Allah yang dinyatakan dalam kasih karunia Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di zaman ini. Mari saudara-saudara, kita mendengarkan sekarang pesan-pesan dari gembala sidang kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa, tanggal 4 September tahun 2020, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan berusia 32 tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah, limpah. Amin. Dimulai dengan satu gereja yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi sekitar 1.200 gereja dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang dan sekitar 9.500 school. Gereja yang pertama bertempat di Gedung Karsa Pemuda, Senayan, Jakarta. Sekarang, gereja yang dulu di Karsa Pemuda ini disebut dengan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Induk Senayan, yaitu kita semua ini. Dari gereja ini kemudian berkembang ke seluruh Indonesia dan luar negeri yang berada di 5 benua. Haleluya! DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 orang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud. Hamba Tuhan itu adalah pendeta Skeng dari Belanda dan Om Damaris, penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka sekarang sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata,
bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan merestorasi pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi baru akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi ini sedang terjadi hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti bahwa tujuan Tuhan Yesus merestorasi pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi pondok Daud? Dalam 25 tahun pertama sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya agar pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka menjadi saksi Yesus dengan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Karena dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu,
yaitu yang berada di bawah pemerintahan Romawi, menjadi Kristen. Apakah dengan ini amanat agung sudah selesai? Belum. Tahun 1906, kembali Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Los Angeles, Amerika Serikat, yaitu di Azusa Street. Hamba Tuhan yang berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai oleh Tuhan. Ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta yang kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti dimulai dari pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Apakah dengan ini amanat agung sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa 100 tahun ke depan, Roh Kudus akan dicurahkan jauh lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Ini akan melanda seluruh dunia. Kegerakannya tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini berarti pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2009, yang berarti 100 tahun setelah nubuatan William Seymour, Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang pencurahan Roh Kudus. Pada tahun 2013, Tuhan memberikan istilah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada zaman now adalah Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam. Yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta yang ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan terjadinya Pentakosta yang ketiga. Apakah saudara merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Siapa murid Tuhan Yesus itu? Yaitu mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Hanya murid Tuhan Yesus yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita akan diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari, saya ajak saudara untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Saya berdoa agar kita semua masuk surga. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya,
Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh saat ini. Mari berbahasa roh. Angkat kedua tangan saudara. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur. GBI Jemaat Induk Senayan hari ini berulang tahun yang ke-32 ya Tuhan. Memasuki tahun yang ke-33. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkat-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pada era Pentakosta ketiga. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit. Ada berapa banyak yang memerlukan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.